1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, oke, silakan duduk semuanya. Karena kan sudah siap berdoa semuanya kan, jadi kita akan sebelum kita memulai kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh adik Livia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih adik Livia. Nah, jadi hari ini ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Belum. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu penggunaan air bersih. Nah, tujuan kita untuk mempelajari penggunaan air bersih, yang pertama, siswa dapat mengetahui pentingnya penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara-cara penggunaan air bersih yang efisien dan bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsekuensi dari pemborosan air bersih dan pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Dan yang terakhir, siswa dapat mengembangkan kesadaran akan perlunya berperilaku ramah lingkungan dalam penggunaan air bersih serta teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan air bersih. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang penggunaan air bersih, kita harus tahu dulu kan apa itu air bersih. Nah, ada yang tahu di sini apa itu air bersih? Adik-adik sudah tahu? Tahu Ibu. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi air bersih itu adalah air yang aman untuk diminum dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan resiko kesehatan. Nah, jadi air yang kita konsumsi sehari-hari, yang kita gunakan untuk mandi, yang kita gunakan untuk memasak, itu adalah air yang bersih dan air yang aman untuk kita gunakan. Nah, dari mana sih kita mendapatkan air bersih itu? Ada yang tahu? Air pump, Nah, betul. Ada lagi? mata air bendungan. Nah, ada lagi? Nah, jadi sudah betul itu ada beberapa sumber air yang betul yang telah Adik Nurul jelaskan. Nah, Ibu menambahkan sedikit. Jadi kita mendapatkan selain yang tadi Adik Nurul jelaskan, sumber-sumber air bersih lainnya itu yang kita dapatkan contohnya di rumah seperti keran air. Nah, selanjutnya juga ada di botol dan galon air yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tentunya kan sekarang zaman sudah semakin canggih. Nah, otomatis penggunaan teknologi untuk air bersih ini kan juga semakin berkembang. Nah, jadi peran teknologi untuk air bersih ini juga sangat penting karena kan seperti yang kita tahu saat ini bumi sudah tercemar. Seperti air hujan ini kan sudah tidak seperti dulu lagi karena sudah terkena polusi oleh udara-udara sehingga penumpukan di awan dan kemudian air yang awan hasilkan itu kan dari polusi-polusi yang diciptakan oleh manusia. Nah, sehingga kita membutuhkan teknologi untuk menjernihkan air itu kembali agar dapat kita konsumsi dengan baik. Nah, jadi itulah peran teknologi untuk penggunaan air bersih. Nah, jadi Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apa penyebab utama kekurangan air bersih di lingkungan kita? Ada yang tahu? Nah, jadi kekurangan air bersih, penyebab kekurangan air bersih di lingkungan kita yaitu perubahan iklim yang contohnya seperti curah hujan yang tidak stabil, apalagi kan sekarang disusukan akan musim kemarau panjang. Nah, kemudian ada pemborosan air. Biasa di sini ada adik-adik yang kalau mandi lupa mematikan keran air atau tidak? Sering. Nah, itu tidak boleh karena kita melakukan pemborosan air. Kasihan banyak yang membutuhkan air di tempat-tempat yang lain, tapi kita hanya memboroskan air begitu saja.
Nah, yang selanjutnya itu pencemaran air seperti Ibu jelaskan tadi, yaitu pencemaran air dari limbah industri, dari limbah domestik. Nah, kemudian ada deforestasi atau penggundulan hutan. Kan peran dari pohon untuk menampung air di akar-akarnya kan. Nah, kalau misalnya tidak ada itu, kita akan mendapatkan air dari mana? Otomatis air akan meluap dan menjadi banjir, tanah longsor, dan kemudian air akan menjadi keruh dan tidak bersih lagi. Nah, kemudian ada kerusakan infrastruktur seperti pipa yang bocor atau saluran air yang tersumbar. Nah, jadi di sini Ibu punya video cerita bergambar untuk adik-adik. Nah, adik-adik simak baik-baik karena Ibu akan membagikan RKPD sesuai dengan tampilan video yang akan Ibu tampilkan. Ya, simak baik-baik ya, Ibu. Bunyi air kemana? Bunyi air dari keran dan undi bak mandi sudah bersahabat sejak lama dan tinggal di semua kamar mandi. Suatu hari tanpa sadar setelah mandi pagi, Adam, putra pemilik rumah, memutar tali keran dengan maksimal dan lupa menutupnya. Bunyi air mengalir dengan deras. Ketika sampai di bagian atas undi si bak mandi, bunyi air berteriak panik dan meminta tali keran untuk menutup kerannya. Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada seseorang yang menutupnya. Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku. Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Buni. Bunyi air terus melimpah keluar dari undi bak mandi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ternyata hal ini sudah sering terjadi, namun tidak diketahui oleh ayah dan bunda Adam. Saat masuk ke dalam kamar Adam dan melihat ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya bunda Adam melihat air yang melimpah dengan deras. Bunda segera mematikan keran air. Keesokan harinya, petugas PAM datang untuk menagih biaya pemakaian bulanan. Bunda terkejut karena harus membayar jumlah tagihan yang lebih besar dari biasanya. Petugas itu juga menyampaikan pemberitahuan bahwa selama 2 hari akan diberlakukan jam mati air pada jam tertentu dikarenakan adanya pembersihan dan perbaikan alat. Pagi hari saat Adam kembali hendak mandi, betapa terkejutnya dia melihat air di bak mandi yang sudah hampir habis. Hanya tinggal beberapa galon saja. Adam memutar keran. Namun apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar. Keran dan undi bak mandi juga bingung. Apa yang terjadi ya? Apakah keranku rusak? Buni air, kamu kemana? Tubuhku sudah basah nih. Apakah kamu tidak mau mengisinya? Adam yang juga dalam keadaan bingung berteriak memanggil bundanya. Bunda Adam lalu datang menghampiri. Bunda, kenapa airnya habis? Bagaimana Adam bisa mati kalau
Nah, jadi ada yang bisa menjawab LKPD yang Ibu bagikan? Ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Ya, ayo adik Krisna paparkan di depan apa yang atau berdiri di tempat. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu Dinda setelah kita menonton video sama-sama tadi. Dengan pertanyaan nomor 1, dari manakah sumber air yang didapatkan Adan sang putra pemilik rumah saat ia hendak mandi? Jawaban pertama adalah dari keran air. Nah, betul. Yang kedua, Dan pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Adan hingga mengisi air meluap dari bak mandi? Adan lupa menutup keran air tersebut. betul sekali. Selanjutnya, Dan nomor 3, apa dampak yang didapat Adan karena lupa menutup keran? Jawabannya, Adan kehabisan air bersih untuk mandi dan juga tagihan pam yang membengkak. nah, selanjutnya, Dan keempat, pesan moral apa yang kamu petik dari video yang kita sama-sama nonton tadi? Jadi, jangan pernah melakukan pemrosesan air bersih. ya betul sekali. Yuk kita melakukan tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, bagus sekali adik Krisna. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu air bersih? Tahu. Nah, jadi air bersih itu adalah air yang kita minum atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi adik-adik kita tidak boleh melakukan pemborosan karena air bersih itu sangat penting untuk kehidupan kita. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air bersih, tetapi juga ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa sebelum pulang yang akan dipimpin oleh adik Lisa. Teman-teman, sebelum kita kembali ke kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dan mengajarkan kita masing-masing doa dan doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan juga semangatnya dalam belajar hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Selamat